Sobat Sopi, selamat datang di Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Balik lagi di Sopi seputar obrolan para inspiratif sesuai tagline kita, dari obrolan jadi inspirasi. Hari ini kita akan membahas terkait beberapa hal yang seperti biasa Sopi lakukan terkait kuliah, terkait akademik gitu. Dan hari ini aku sendirian, gak ditemenin sama Laila karena nanti kita coba untuk bahas-bahas hal lainnya di kesempatan yang lain gitu ya, sama Laila dan sama sobat Sopi sekalian yang mendengarkan Sopi di Radio UPI. Nah, aku Friska. Aku akan menemani Sobat Sopi selama 40 menit ke depan. Nah, topik hari ini terinspirasi dari kegiatan yang sempat dilaksanakan di beberapa waktu sebelumnya. Jadi UPI sukses menyelenggarakan open visit UPI 2026 di Gimnasium kemarin. Kalau misalnya Sobat Sopi kemarin datang ke Gimnasium, bakal ketemu sama berbagai mahasiswa dari berbagai fakultas maupun Kamda atau kampus daerah gitu ya. Nah, dari kegiatan kemarin itu ternyata timbul beberapa pertanyaan dan juga pernyataan gitu. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa baru nih, calon warga UPI yang mungkin menanyakan terkait kuliah bagaimana, lalu fakultas-fakultasnya, prodi-prodinya, gimana cara mendapatkan nilai, gimana caranya dapetin skor untuk masuk ke psikologi atau masuk ke keperawatan atau masuk ke teknik ini, teknik itu di UPI gitu ya. Jadi pembahasannya itu pasti terkait UPI dan juga bagaimana cara masuk UPI gitu. Nah, setelah ketemu banyak calon warga UPI nih, aku punya beberapa pertanyaan gitu dan juga kayaknya ada obrolan-obrolan yang perlu kita bahas hari ini gitu ya. Jadi aku mau mulai dari hal yang kelihatan sepelenya dulu gitu ya, tapi efeknya ternyata gede banget. Hari ini kita akan membahas terkait hal-hal apa aja sih yang sebenarnya penting juga di dunia kuliah, tapi kadang tidak tertulis, kadang tidak terjelaskan gitu. Bahkan kemarin waktu misalnya open visit, kita mungkin akan fokusnya ke pembahasan-pembahasan terkait akademiknya, terkait UKT, terkait hal-hal di dalam prodi dan fakultas terkait yang nantinya akan dijalani oleh mahasiswa baru gitu. Tapi ada hal-hal kecil lain nih ya yang kelihatannya kayak sepele tapi ternyata itu penting juga untuk kita tahu gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke obrolan pertama dulu. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. saya Kun Kurniawan Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas, 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 gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Nah, Dan sekarang Teman sejati waktu. Halo guys. Oke, waktu awal kuliah aku kira yang paling penting itu adalah pinter dan juga cepet nangkep materi. Tapi ternyata yang lebih kepake adalah yang berani nanya gitu. Karena di kuliah itu kita nggak dikejar untuk jadi pinter, kita nggak dikejar untuk ngerjain tugas. Yang mungkin itu dilakukan saat SMP dan SMA. Kalau misalnya kita nggak ngerjain tugas, kalau misalnya kita nilainya jelek, itu pasti dapat teguran atau dapat panggilan mungkin dari guru gitu. Nah, di kuliah tidak seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah jadi mahasiswa nih, ketika kita merasa kita kurang aktif atau misalnya emang kita merasa ya udahlah kita kuliah aja gitu, ngerjain tugas, tapi nggak ada keinginan untuk aktif, keinginan untuk berani nanya dan lain-lain, kayaknya akan tertinggal gitu oleh teman-teman yang lain. Karena ternyata setelah dijalanin di kuliah itu yang penting bukan pinternya, walaupun pinter juga itu adalah suatu pencapaian yang bagus ya. Tapi yang lebih penting dari pinter adalah berani. Berani nanya, berani bertanya dan berdiskusi, berani mengemukakan pendapat gitu. Karena dosen sendiri akan lebih
notice, akan lebih sadar dan kenal dengan mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kelas. Seperti berani nanya tadi, angkat tangan apapun itu, terus diskusi. Kalau misalnya ditanya oleh dosen, kita berani jawab, berani mencoba walaupun kita mungkin masih belum yakin dengan jawabannya. Karena justru itu adalah proses belajarnya gitu. Perbedaannya dengan SMP dan SMA adalah ketika SMP dan SMA mungkin pendidikannya masih pendidikan anak gitu. Pendidikan anak, pendidikan remaja, yang dimana pendidikan anak dan remaja ini memang butuh digandeng, butuh ditunjukkan arahnya harus kemana oleh guru. Makanya peran guru dan dosen ini agak berbeda gitu ya. Mungkin Sobat Sopi di sini juga merasakan gitu, terkhusus teman-teman yang udah jadi mahasiswa, kerasa bedanya waktu dulu sekolah dan sekarang kuliah tuh kayak gimana. Ketika kita nggak ngerjain tugas atau telat ngerjain tugas, ya udah dosen, mungkin masih ada beberapa dosen yang nanyain atau ngejar-ngejar gitu ya. Tapi kebanyakan dan mayoritas dosen itu nggak akan peduli gitu, nggak akan peduli dengan apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan gitu. Jadi ketika kita tidak mengerjakan tugas atau acuh, ya udah dosen juga akan lepas gitu. Dan nanti akibat dan juga dampak buruknya kita sendiri yang ngerasain, karena dosen itu selalu bilang kalau misalnya kamu nggak tanggung jawab sama apa yang kamu lakukan, kamu juga yang akan dapat dampaknya gitu, entah dampak baik maupun dampak buruk gitu. Kalau misalnya kita ngerasa diri kita bisa konsisten dalam belajar, kita tahu apa yang mau kita raih, dan kita berani untuk bertanya tadi ya, berani untuk bertanya, berani untuk berpendapat dan aktif sebagai mahasiswa, pertama dosen akan kenal sama kita, kedua kita sendiri yang akan dapat dampak baiknya gitu. Tujuan di kuliah ini kan sebenarnya sama aja kayak di sekolah, yaitu belajar gitu. Tapi mungkin jenis dan tipe belajarnya yang berbeda gitu. Dosen nggak lagi ngejar-ngejar kita kayak guru, dosen juga nggak lagi mungkin negur yang sampai kayak, kamu kenapa main HP di kelas, kenapa kamu makan di kelas. Berdasarkan pengalaman aku, itu tidak lagi dibahas gitu oleh dosen. Jadi dosen benar-benar ngasih kita tanggung jawab, ngasih kita peran terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ngelakuin A, nanti dampaknya ini. Kalau misalnya kita ngelakuin B, nanti dampaknya ini gitu. Jadi kita diajarin untuk bertanggung jawab. Maka dari itu, hal yang penting di kuliah itu adalah berani. Hal yang penting di kuliah itu adalah bertanggung jawab. Berani dan bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab gitu ya. Berani bertanya, berani belajar, berani salah. Nah ini juga mungkin kadang yang tidak kadang dihindari gitu ya oleh mahasiswa, karena termasuk aku sendiri waktu itu juga masih takut salah, masih takut nanti kalau misalnya kurang bener malu deh, nanti kalau misalnya kurang bener gini deh, gitu deh gitu. Banyak pikiran yang menghantui gitu ya pikiran kita selama atau sebelum kita mau mengemukakan pendapat atau bertanya gitu, atau mau menjawab gitu. Padahal sebenarnya disitulah proses belajarnya gitu. Nggak apa-apa, kita belajar aja. Kalau misalnya salah, ya namanya juga belajar gitu. Yang penting kita tahu salahnya apa dan apa yang harus diperbaiki gitu. Makanya di sini dosen juga pasti akan mengerti, dan dosen memberikan kesempatan nih untuk kita. Kan sekarang ini waktunya belajar nih. Kalau misalnya kamu nggak nyoba, kamu nggak akan tahu salahnya di mana. Kalau misalnya kamu nggak nyoba, kamu nggak akan tahu apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi nggak apa-apa, kita harus belajar untuk berani salah, berani nyoba gitu. Dan catatan penting untuk teman-teman tadi ya, teman-teman harus berani untuk menjadi mahasiswa yang aktif. Jangan sampai terpengaruh oleh pikiran sendiri. Kadang pikiran sendiri duluan yang mikir kayak, nanti aku takut dicap so aktif, aku takut dicap caper atau apa gitu. Padahal sebenarnya teman-teman yang lain juga support aja. Kadang bahkan teman-teman yang lain kalau ngelihat temennya aktif tuh malah seneng, malah termotivasi gitu. Jadi ya udah, kita lakuin aja semaksimal kita, asal kita tahu tujuannya apa dan rencana dan niat kita tuh apa gitu. Kita tidak mencari perhatian, kita tidak mencari pengakuan berlebih, tapi memang inilah usaha kita untuk menjadi mahasiswa yang baik gitu, mahasiswa yang aktif, yang bisa berkontribusi dan juga mengisi kelas itu dengan aktif. Dosen-dosen kalau misalnya mahasiswanya aktif itu bakal seneng gitu, karena komunikasinya jadi dua arah. Karena di kelas itu bukan lagi dosen full ceramah gitu,
seringkali kita lebih banyak untuk berpendapat, seringkali kita lebih banyak untuk diminta bersuara gitu. Karena banyak sekali tugas-tugas yang meminta kita untuk berdiri di depan, terus memberikan pendapat, menerangkan sesuatu, nanti bakal didiskusiin lagi sama teman-teman yang lain dan bakal jadi evaluasi juga dari dosen dan lain-lain gitu. Jadi kita lebih banyak aktifnya, nanti dosen yang kasih feedback gitu. Maka dari itu kalau semisal kita kurang berani, kalau misalnya kita tidak mencoba untuk berani, bagaimana caranya kita bisa survive sebagai mahasiswa kayak gitu. Jadi itu ya, yang pertama adalah berani bertanya, berani berdiskusi, berani mengemukakan pendapat, dan berani juga untuk mencoba gitu. Untuk salah gitu. Tidak harus selalu sempurna, tidak harus selalu benar gitu. Karena itu tadi, cara pertama ini adalah cara yang bisa teman-teman lakukan, dan hal penting yang kadang terasa sepele padahal ini juga perlu diasah, perlu dilatih, dan perlu diperhatikan di dunia kampus ini gitu. Nah itu baru satu hal, dan lucunya hal seperti itu tuh gak pernah dibahas secara langsung ya. Tadi yang aku bilang ini adalah hal-hal yang tidak tertulis gitu, entah itu di silabus, entah itu di RPS, kayaknya gak pernah ada perintah bahwa mahasiswa aktif berkomunikasi gitu. Mungkin ada aja kayak mahasiswa dapat menerangkan ini, mahasiswa dapat memahami ini gitu, tapi tidak ada secara tertulis dan secara spesifik bahwa tuntutan mahasiswa adalah berani untuk mencoba, mungkin seperti itu. Nah ini berdasarkan pengalaman aku aja ya. Jadi kalau semisal ada sobat Sopi di sini yang merasa ternyata pernah mendapat saran dan masukan seperti itu dari dosen secara langsung, itu juga mungkin pengalaman sobat Sopi gitu. Tapi untuk secara tertulisnya, untuk pribadi aku belum pernah mengalami itu gitu. Jadi secara tidak tertulis kita itu ternyata juga penting untuk mencoba dan juga berani gitu. Nah sekarang kita akan lanjut ke hal penting selanjutnya yang sering dianggap remeh tapi justru ngajarin banyak hal tentang hidup gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan next ke pembahasan selanjutnya. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. saya Kun Kurniawan Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas, 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 gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Nah, Dan sekarang Teman sejati waktu. Oke, kalau misalnya ngebahas terkait silabus, ngebahas juga soal RPS gitu ya, isinya itu nggak jauh-jauh dari buku referensi, teori, terus juga tugas apa aja yang harus dilakukan pada semester ini gitu ya. Sepanjang semester ini kita harus ngapain aja sih gitu, terkait tugas, terus juga UTS-nya kapan, UAS-nya kapan, nanti UTS dan UAS-nya kira-kira dalam bentuk apa. Nah, biasanya yang tertulis itu sih yang seperti itu gitu, tapi nggak pernah ada tulisan mahasiswa akan belajar cara berkomunikasi misalnya, atau mahasiswa akan belajar beretika gitu, kecuali untuk mata kuliah yang mungkin terkait ya. Tapi ini untuk secara general kayaknya belum pernah ada tulisan yang seperti itu gitu. Mulai dari etika mengirim pesan ke dosen, terus juga etika atau cara mengirim email gitu, terus cara menyampaikan pendapat supaya tidak menyakiti orang lain itu seperti apa, kadang itu kurang dibahas gitu secara spesifik gitu. Nah berdasarkan pengalaman aku sendiri, sebenarnya di prodi aku tuh ada kayak banner gitu di lantai prodi aku yang menjelaskan semuanya, dan ini juga sepertinya di UPI sendiri itu diajarkan di kaderisasi kadang ya. Jadi untuk secara tertulisnya itu mungkin nggak ada, tapi diajarkan di fase atau di masa kaderisasi. Nah ini juga adalah hal yang bagus karena memang hal ini penting untuk diperhatikan dan penting untuk dibiasakan. Karena selama kita menjadi mahasiswa, sepanjang kita kuliah, kita bakal banyak sekali
menghubungi dosen, entah itu menanyakan kelanjutan tugas atau menanyakan kabar kelas di minggu ini jadinya seperti apa gitu. Karena meskipun sudah ada jadwal itu kadang kita masih ada beberapa perubahan terkait situasi dan kondisi, entah itu karena wisuda misalnya atau karena ada situasi-situasi tertentu yang kurang memungkinkan kita melaksanakan kelas offline di kampus gitu. Nah, itu kadang harus dikomunikasikan kan ke dosen gitu. Makanya dengan kondisi kita yang sering mengirim pesan ke dosen, itu berarti kita juga harus tahu nih cara mengirim pesan dan juga etikanya tuh seperti apa. Nah, kalau di prodi aku tuh ada yang menjelaskan di banner gitu dan juga pernah dijelaskan waktu kaderisasi kapan-kapan saja kita boleh mengirim pesan ke dosen, misalnya dari hari Senin sampai Jumat misalnya. Jadi selain weekend gitu ya, kita cuma boleh mengirim pesan itu di weekday, di hari kerja. Dan selain di hari kerja kita juga butuh memperhatikan jam. Kalau misalnya di SMP SMA mungkin juga sempat diajarkan itu oleh beberapa guru, beberapa organisasi mungkin ya yang diikuti oleh Sobat Sopi dan juga aku waktu SMP dan SMA. Nah, di kuliah juga diterapkan itu. Nah, itu boleh dilanjutkan gitu ya. Jadi biasanya kan etika untuk mengirim pesan itu di bawah jam 8. Ada juga yang dosen taunya batas waktu itu di bawah jam 9 gitu. Jadi sebenarnya tergantung dosen masing-masing, tapi biasanya amannya itu di bawah jam 8. Jadi misalnya dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu. Itu adalah batas kita mengirim pesan ke dosen atau ke pihak-pihak di kampus yang mungkin perlu kita perhatikan untuk tata krama dan etikanya gitu ya. Nah, selain jamnya tadi ya, kadang tuh di setiap prodi itu menyiapkan template nih yang sebenarnya ini kembali lagi ke preferensi masing-masing dan kebiasaan masing-masing. Tetapi kadang di prodi itu menyediakan nih cara mengirim pesan ke dosen, kata-katanya seperti apa, mulai dari salam, perkenalan, lalu juga tujuan untuk mengirim pesan dan lain-lain gitu. Ada caranya gitu. Jadi sebenarnya di UPI sendiri itu sudah diarahkan nih oleh pihak kampus bagaimana cara bertindak dan berperilaku dengan baik sebagai mahasiswa gitu, entah sebagai mahasiswa kepada dosen atau mahasiswa kepada mahasiswa yang lainnya gitu, atau mahasiswa ke pihak-pihak kampus lainnya selain dosen dan juga mahasiswa kayak gitu. Nah, dari tadi chat dosen, terus juga kirim email, terus sekarang kalau misalnya kita lagi mau berpendapat nih, tadi kan kita udah bahas bahwa kita harus berani berpendapat gitu ya. Tapi bukan berarti pendapatnya juga asal-asalan. Ada etikanya, ada tata keramanya. Untuk berpendapat kita harus bersedia untuk mendengar terlebih dahulu. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya intensitas kita berpendapat itu adalah segini, ini misalnya udah tinggi ya, tapi untuk mendengar pendapat orang lain itu adalah segini gitu. Jadi seginilah ya, segini. Jadi untuk mendengarnya itu akan lebih besar, menerimanya itu akan lebih besar daripada memberikan gitu. Dengan begitu cara dan juga keberlangsungan diskusi itu akan lebih baik gitu, karena kita tidak hanya mengemukakan apa yang kita mau, mengemukakan apa yang kita pikirkan, tetapi kita juga menerima apa yang mereka rasakan, apa yang mereka anggap itu adalah hal yang perlu dibahas dan diperjuangkan mungkin ya gitu. Jadi setelah kita berani untuk berpendapat, kita juga belajar untuk bagaimana caranya kita bisa menyatukan nih pendapat kita dan juga pendapat orang-orang lain di sekitar kita. Kenapa ini penting? Karena tidak jauh berbeda dengan SMA atau SMP yang memiliki tugas-tugas kelompok, di kuliah juga banyak tugas kelompoknya gitu, yang biasanya membuat proyek, entah itu ada pameran atau biasanya kalau di awal-awal nih untuk Sobat Sopi yang mungkin masih calon warga UPI gitu ya, itu biasanya banyak proyek kecil-kecilan seperti presentasi gitu ya, membuat makalah, terus juga membuat artikel, lalu juga membuat bahan untuk dipresentasikan gitu. Nah, selama persiapan itu pasti kan ada proses-proses diskusi, proses-proses mengemukakan pendapat, proses
bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dalam suatu tim gitu ya. Nah, itu adalah hal penting yang perlu teman-teman asah dan teman-teman tingkatkan. Mungkin kalau teman-teman sudah merasa memiliki kemampuan dan keahlian dalam bekerja sama dalam tim yang bagus gitu ya, itu mungkin bisa dipertahankan gitu dan bisa berbagi pengalaman gitu juga dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kita semua bisa bekerja sama dalam tim itu dengan baik gitu. Karena di dalam tim itu, apalagi di dunia perkuliahan yang mungkin umurnya udah lebih dewasa, lalu juga mungkin udah memiliki prinsip masing-masing nih. Jadi nggak bisa mengalir dan ikut pendapat teman dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka udah punya prinsip masing-masing, udah punya pandangan masing-masing. Kadang pendapatnya itu jadi bisa aja bertolak belakang karena prinsip yang dipegang itu berbeda gitu. Nah, gimana caranya biar pendapat atau keputusannya nanti itu bisa sejalan dengan semuanya gitu. Tentunya tidak bisa kita samakan, kita paksakan semuanya jadi satu kepala gitu ya dengan beberapa kepala yang ada gitu. Tapi disinilah kita belajar, kita coba untuk menerima kira-kira mana pendapat atau keputusan yang bisa atau yang paling bisa menguntungkan untuk semuanya gitu. Karena untuk bekerja sama di dalam tim itu kita harus mengutamakan keuntungan atau kebaikan bersama gitu. Enggak lagi kita mikirin, aku kayaknya pengen ini, menurut aku ini bagus, tapi belum tentu itu menurut orang lain bagus gitu, belum tentu menurut orang lain itu bagus gitu. Jadi siapa tahu ada hal-hal atau pendapat lain yang lebih bagus dan lebih masuk akal dari pendapat kita yang harus diterima gitu. Jadi di sini selain berpendapat kita juga harus belajar menerima, dan justru menerima itu harus lebih besar daripada memberikan pendapatnya begitu. Nah, selain orang lain ada satu pelajaran lagi yang sering kelewatan dan sebenarnya ini hal penting juga gitu ya. Nah, biasanya itu baru kerasanya itu pas udah menjalani gitu. Kalau tadi kita membahas orang lain, sekarang kita akan membahas diri sendiri. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. saya Kun Kurniawan Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas, 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 gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Bye. Dan sekarang. Teman sejati waktu. Oke, di kuliah itu yang bikin capek itu bukan cuma tugas, tapi adalah tugas yang datangnya barengan gitu. Jadi nggak sebatas, oke, aku ada tugas dan ini membuat aku tertekan misalnya. Enggak, bukan itu aja, tapi karena tugas-tugas ini ada beberapa, lebih dari satu, dan datangnya itu kadang berbarengan gitu. Dalam satu hari, ini mungkin udah mulai dirasakan itu di SMA gitu ya, karena kita ada beberapa mata pelajaran dalam satu hari, dan beberapa guru yang datang nih di hari itu ngasih tugasnya barengan, dan kadang tenggat atau deadline itu juga berdekatan gitu. Jadi di sini aku belajar kalau misalnya ngatur waktu itu bukan soal rajin, tapi soal prioritas gitu. Kita coba dari beberapa tugas yang ada, dari beberapa tugas yang diberikan ini, mana duluan nih yang harus dikerjakan. Kita coba bagi prioritasnya. Kalau misalnya nanti tuh kadang di masa kaderisasi itu kadang dibahas nih time management, bagaimana caranya kita mengatur waktu, bagaimana caranya kita menyusun dan menentukan skala prioritas. Skala prioritasnya apa aja? Nggak melulu soal kuliah dan tugas, tapi juga hal-hal di luar kuliah termasuk kehidupan pribadi gitu. Karena sebagai mahasiswa tentunya peran-peran kita, misalnya sebagai anak, peran kita sebagai teman dari seseorang, peran kita sebagai suatu bagian dari kelompok tertentu gitu ya, itu kan gak akan hilang gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa peran dan fokus yang bertambah nih gitu. Nah, dari situlah kita harus menentukan
untuk saat ini, misalnya nih Sobat Sopi yang nantinya akan bergabung atau menjadi warga UPI juga gitu ya, jadi mahasiswa UPI, amin. Nanti didatangkan suatu tugas, apalagi kadang semester 1 itu lumayan padat, selain tugas-tugas kuliah, kita juga menjalani masa kaderisasi, ospek gitu ya simpelnya. Nanti harus ada mabimnya, LDKM dan lain-lain yang dilakukan di luar waktu kuliah, atau kadang selama waktu kuliah juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan gitu sebagai mahasiswa baru. Itu harus banget teman-teman perhatikan waktunya gitu, perhatikan pembagian waktu dan juga prioritasnya. Untuk mahasiswa baru mungkin prioritasnya adalah beradaptasi dengan dunia kuliah atau dunia pendidikan yang lebih dewasa lagi gitu ya. Terus juga masa kaderisasi, terus juga tugas-tugas nih yang harus diperhatikan gitu. Jadi dari situ teman-teman boleh disusun. Kalau dulu aku diajarin untuk bikin ada sebuah jendela gitu. Jadi misalnya kita bagi ada kategori yang mendesak dan penting, lalu juga ada mendesak dan tidak penting. Tapi ini nanti boleh koreksi aja ya kalau salah, karena udah lama banget dan aku sekarang pakainya nggak sespesifik itu gitu. Jadi emang sesuai apa yang aku ingin lakukan dan penting untuk dilakukan gitu. Jadi ini berdasarkan dulu yang pernah diinformasikan dan diajarkan itu seperti itu. Jadi ada mendesak penting, mendesak tidak penting, tidak mendesak tapi penting, dan tidak mendesak dan tidak penting gitu. Jadi ada 4 daerah gitu. Nah nanti di situ teman-teman bisa coba untuk list kira-kira apa aja yang harus selesai, apa aja yang harus dilakukan gitu. Terus setelah itu diletakkan di 4 daerah ini gitu. Kira-kira mana aja yang mendesak dan penting harus selesai dalam waktu yang dekat dan itu penting gitu. Contohnya misalnya tugas yang udah ada deadline-nya misalnya 1-2 hari ke depan gitu. Itu kan penting ya, berhubungan dengan nasib kita nih di perkuliahan nanti, berhubungan dengan IPK yang harus dilanjutkan ke semester selanjutnya dan dipertahankan untuk mendapat IPK yang bagus gitu atau IP yang bagus gitu. Lalu juga setelah itu mendesak tapi tidak penting. Misalnya ada hal-hal pribadi yang sebenarnya tidak tidak terlalu penting tapi harus dilakukan dalam waktu dekat gitu. Misalnya aku mau membeli sesuatu misalnya, ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi karena kondisi keuangan sudah dialokasikan nih misalnya untuk barang tersebut dan memang sudah ditargetkan harus ada di tanggal sekian misalnya, itu bisa dimasukkan ke mendesak dan tidak penting dan seterusnya sampai ke 2 daerah yang lainnya gitu. Nah ini sebenarnya disesuaikan aja sama teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman, karena teman-teman yang tahu prioritasnya teman-teman itu kayak gimana gitu. Dan juga ini membantu teman-teman atau membantu Sobat Sopi di rumah untuk untuk mengatur waktu dan juga mengetahui apa yang harus dilakukan sekarang, apa yang bisa ditunda dulu, apa yang bisa dilakukan nanti-nanti, atau ya itu menjadi kebiasaan atau tugas sampingan lah gitu. Kalau semisal semua tugas ini sudah selesai, aku bisa mengerjakan hal ini gitu. Nah dari situ teman-teman nanti bisa lebih mudah gitu untuk menjalani hari-harinya teman-teman, akan lebih ringan gitu, karena teman-teman tahu apa yang harus dilakukan saat ini dan apa yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Jadi teman-teman tidak akan banyak pikiran gitu, karena sudah teman-teman bantu untuk tata kayak gitu. Nah karena sebagai mahasiswa itu kita nggak bisa mengerjakan apapun semuanya sekaligus gitu ya, karena pasti ya tadi balik lagi, kita harus memprioritaskan, ada yang harus direlakan, ada yang harus diutamakan gitu. Walaupun direlakan itu bukan berarti dilepas ya, tapi mungkin prioritasnya akan lebih dikesampingkan kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu, yang penting teman-teman tahu apa yang
bisa teman-teman lakukan secara maksimal, dan susunan-susunan yang teman-teman sudah lakukan ini memang adalah keputusan yang terbaik bagi teman-teman gitu. Jadi coba utamakan saja bagaimana caranya untuk mengatur prioritas dan sekiranya bisa dijalani secara maksimal seadil mungkin gitu untuk berbagai kesibukan teman-teman atau sobat Shopee yang punya kayak gitu. Nah, sobat Shopee, ngomongin kuliah nih pasti nggak jauh dari hal ini gitu. Nah, aku akan bahas setelah ini. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. saya Kun Kurniawan Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas, 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 gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Dah. Dan sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovela Lopez. Jangan lupa dengerin Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas terkait nilai. Nilai gimana maksudnya? Jadi di kampus itu ngebandingin diri itu menurut aku adalah hal yang gak sulit ya. Maksudnya gampang banget nih kita kayak ngelihat pencapaian orang lain. Oh, sekarang dia udah mendapatkan ini dan itu loh gitu. Padahal semesternya masih semester awal. Entah kita ngeliat cutting, ih keren ya, aku bisa gak ya nanti di semester depan atau semester yang sama dengan dia, tapi pencapaiannya juga sama kayak dia gitu. Atau gimana ya gitu, itu membandingkan diri. Terus juga ke teman-teman, misalnya kita padahal seangkatan tapi dia pencapaiannya kok udah banyak banget, dia udah nge-MC kemana-mana, dia udah menang lomba ini dan itu gitu. Apalagi kalau misalnya ngelihat ada tingkat yang dimana mungkin pressure-nya akan gede karena dia semesternya masih lebih dikit nih dari aku, dia baru masuk, dia lebih bentar, dia lebih baru daripada aku di sini. Tapi kenapa kok pencapaiannya lebih banyak? Kok dia kayak lebih aktif? Kok dia kayak lebih sering aku lihat, sering akun apa ya? Sering muncul gitu ya di kampus gitu. Kok aku enggak ya gitu. Nah, ngebandingin diri itu gampang banget nih kejadian gitu ya. Tentang nilai, tentang pencapaian dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya nilai itu sebenarnya penting, tapi bukan identitas kita gitu. Karena yang bertahan sampai akhir kuliah itu bukan yang nilainya tinggi, bukan yang IPK-nya tinggi aja gitu, bukan sekadar itu. Tapi orang yang bisa untuk berprogres, bisa untuk belajar, dan bisa untuk berkembang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa sekarang masih kurang pencapaian atau misalnya masih bisa ditingkatkan nih nilai-nilainya, itu masih bisa kok gitu selama kita masih mau bergerak gitu. Dilihat kalau dari sekarang kira-kira apa yang harus kita tingkatkan, kira-kira apa yang harus kita perbaiki, kira-kira apa yang harus kita pertahankan. Dari situ kita bisa belajar, kita coba untuk mulai bergerak nih supaya nanti ada perubahan yang baik sesuai dengan harapan dari teman-teman. Begitu ya, jadi kurang lebih hari ini kita membahasnya terkait hal itu, hal-hal yang kadang mungkin kurang diperhatikan atau kurang dibahas secara tertulis nih gitu. Tapi ternyata penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita pelajari dan kita terapkan gitu sebagai mahasiswa. Khususnya nih buat sobat Shopee atau teman-teman calon warga UPI, nanti kalau misalnya berhasil lolos menjadi bagian dari UPI, dari Universitas Pendidikan Indonesia, harusnya sekarang udah tahu apa yang harus dipersiapkan, bagaimana caranya menghadapi transisi dari SMA ke kuliah nih, dari siswa ke mahasiswa gitu ya, dari yang tadi sudah kita bahas. Nah, nanti sobat Shopee kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang mungkin kurang tepat yang aku sampaikan tadi,
atau ada hal-hal atau pengalaman yang berbeda dari apa yang aku sampaikan, boleh kita berbagi aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa saling berbagi dan pandangan-pandangan dan pengalaman itu bisa lebih diterima dan dibaca gitu ya oleh teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup obrolan hari ini, aku mau rangkum semuanya jadi satu pesan kecil. Jadi untuk calon mahasiswa UPI atau untuk Sobat Sopi yang sedang mendengarkan, gak apa-apa sebenarnya kalau misalnya kita berjalan sebagai mahasiswa di kampus dengan rasa takut, rasa kurang atau apa, itu wajar sekali untuk kita rasakan. Gak apa-apa kalau semisal belum tahu akan jadi apa, belum ngerasa siap dan lain-lain. Karena sebenarnya di kuliah ini yang terpenting adalah terus mencoba dan berani. Begitu. Nah, sebenarnya ada masih banyak hal-hal yang masih ingin aku bahas nih sama teman-teman sekalian, tapi karena sekarang pun aku sendirian, jadi kita ngobrolnya masih belum bisa banyak-banyak gitu ya. Jadi nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya. Semoga aku bisa siaran bareng sama Laila seperti biasa. Jadi kita bisa lebih berdiskusi dan mungkin teman-teman Sobat Sopi juga bisa memberikan pendapatnya lebih banyak kayak gitu ya. Nah, gak kerasa ya Sobat Sopi, sekarang udah hampir 40 menit. Obrolan kita udah selesai sampai di sini gitu ya, sampai di penghujung siaran pada hari ini. Terima kasih buat Sobat Sopi yang udah nemenin aku siaran hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi insight, bisa jadi pengalaman yang dibagikan dan juga bahan diskusi untuk kita ke depannya. Atau minimal kita ngerasa gak sendirian lah di posisi sekarang ini, karena ternyata perasaan-perasaan seperti yang tadi sudah dibahas atau pengalaman-pengalaman yang tadi sudah dibagikan itu dirasa relate gitu sama Sobat Sopi sekalian. Jangan lupa Sopi seputar obrolan para inspiratif hadir setiap Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan bisa Sobat Sopi dengar di YouTube channel Radio UPI dan juga di RCTI Plus. Aku Friska pamit undur diri, tetap di Sopi seputar obrolan para inspiratif. Dari obrolan jadi inspirasi. Dadah. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. Saya Kun Kurniawan Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas, 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 gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Dan sekarang Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovala Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Suaramu bergema, bikin semangat. Halo, saya Zamzam dari Juicy Lucy. Buat kalian teman-teman semua dengerin Radio UPI, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Cahaya saat dunia penat. Radio UPI. Ya. Kita dari San. Oh, Death. Kasih tahu kalian jangan lupa buat dengerin Radio UPI. Yes, kalian bisa dengar Radio UPI di radio.upi.edu atau Di YouTube-nya Radio UPI. Ya. Let's go, langsung kita dengerin bareng-bareng, kita enjoy bareng. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Let's go. Informasi semua terangkum. Nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami. Mimpimu akan dihitung. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi.
kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI.